Jelang Idul Fitri, pemerintah kukuhkan Badan Amil Zakat Nasional. Wali Kota Palangkaraya adakan inspeksi mendadak ke pasar karena harga sembako yang tidak stabil. Seorang guru SD di Pangkalan Bun ditangkap karena masalah narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berbagai informasi seputar Kabupaten Murung Raya yang berhasil kami rangkum selama satu pekan siap kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Zianovita Pratiwi, inilah dia Murung Raya Sepekan. Satu-satunya akses jalan Desa Juking Pajang dan Kota Puruk Cahu terendam banjir dikarenakan curah hujan yang tinggi. Masyarakat menyediakan 2 buah rakit dan hanya meminta biaya sukarela menyeberangkan masyarakat menuju atau dari Desa Juking Pajang. Tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir di Kota Puruk Cahu menyebabkan meluapnya Sungai Barito. Meluapnya Sungai Barito ini membuat satu-satunya akses jalan darat ke Desa Juking Pajang terputus. Kedalaman air antara 50 hingga 80 cm ini membuat warga desa terisolasi dari ibu kota kabupaten. Warga pun membuat rakit bagi masyarakat yang ingin menyeberangkan motornya dari desa menuju jalan Kota Puruk Cahu. Untuk bisa menggunakan rakit ini, warga tidak dikenakan tarif khusus, tapi diminta tarif sukarela yang bervariasi antara Rp5.000 hingga Rp10.000. Untuk meringankan beban warga, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya telah menurunkan 2 buah perahu karet untuk membantu warga desa menyeberang. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya, BPBD, mewakili pimpinan kami ditugaskan untuk melaksanakan membantu evakuasi atau membantu penyeberangan masyarakat Desa Juking Pajang yang sudah kami puting dengan jadwal 3 hari. Mengingat kondisi cuaca yang cukup ekstrim saat ini, yaitu curah hujan cukup tinggi, dan kami pun selalu berkomunikasi dengan pihak kepala desa yang berada di Hulu Barito, dan untuk hari ini saja sudah ada ketinggian yang cukup signifikan. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mereka setidaknya sudah menyiapkan 4 rakit yang saat ini melayani masyarakat setempat yang dari mereka untuk mereka sendiri, dan itu dipungut oleh mereka. Dan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya ini kami menurunkan 2 perahu karet, 1 bermesin dan 1 menggunakan dayung, yang dibantu oleh BPBD Provinsi Kalimantan Tengah dari pusat, maksud kami melewati Provinsi Kalimantan Tengah. Diperkirakan air akan surut dalam beberapa hari ke depan, tapi bila hujan kembali terjadi, tidak menutup kemungkinan bukan saja jalan desa yang tergenang air, tapi juga Desa Juking Pajang akan diserang banjir. Dari Puruk Cahu, Ahmad bin Bella, Silpa Vision mengabarkan. DPC PDIP Kabupaten Murung Raya gelar nonton bareng Piala Eropa Euro 2016 melalui situs streaming online bersama masyarakat Murung Raya. Meriahnya gelaran sepak bola Eropa Euro 2016 tidak bisa dinikmati oleh warga Puruk Cahu karena hak siar telah dimonopoli oleh salah satu provider penyedia jasa TV satelit berlangganan. Tidak adanya saluran terestrial di Kota Puruk Cahu membuat masyarakat tidak bisa menonton pertandingan tim-tim elit negara Eropa yang berlaga. Menjawab keinginan masyarakat tersebut, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Murung Raya menggelar nonton bareng dengan memanfaatkan saluran streaming via internet. Nonton bareng ini gagasan daripada teman-teman Banteng Muda, ya, Banteng Muda PDI Perjuangan, dan juga dari beberapa teman dari LSM Posko Perjuangan Rakyat yang ingin mereka diakomodir gitu loh. Artinya daripada boring itu jenuh ya. Jenuh di rumah, bagaimana kalau kita bikin kegiatan. Nah, kita melihat apa aspirasi pemuda-pemuda Murung Raya itu, makanya kita ambil inisiatif sambil berbuka puasa
terus juga istirahat setelah puasa seharian dan juga persiapan sahur kita nonton bareng. Dan sini seperti yang kita lihat semua ya, kita juga menyiapkan makanan ala kadarnya kayak ayam bakar, ikan bakar, dan ternyata mudah-mudahnya banyak minat sekali gitu. Kadang-kadang kita juga ada goreng singkong, kopi, teh. Nah, pokoknya ngumpul semua di sini ya, bersama-sama kita nonton bareng acara Euro 2016 ini. Nah, kalau ditanya apakah ini kampanye? Tidak. Ya, ini tidak kampanye, tapi kita ingin menunjukkan kepada masyarakat Murung Raya bahwa PDI Perjuangan dan juga Ormas ya yang sifatnya membangun kepemudaan, membangun masyarakat ya supaya berpikir positif, berbuat inovasi-inovasi yang positif ya. Kenapa tidak gitu loh. Jadi kita bersama-sama berkumpul. Jadi itu tujuan kita nonton bareng ini. Selain kita juga silaturahmi dan juga kita membangun kebersamaan dan juga saling menghargai ya dengan saudara-saudara kita yang bulan puasa Ramadan ya di bulan ini. Di sini kita pakai live streaming karena ada teknisinya ya. Jadi saya kira tidak juga ini bisa jadi permasalahan karena ini hiburan ya, dan ini 4 tahun sekali. Nah, mulai besok itu sudah kita beli Indovision. Nah, tapi mulai besok itu jam 2. Tapi di sini kita sudah persiapkan ya karena kita pakai Indovision. Nah, jadi karena pertandingan itu mulai jam 12, jam 2 ya nanti paling kita menyiapkan kalau ingin masyarakat ingin ada nonton bareng, pemuda-pemuda nonton bareng ya kita siapkan kopi, teh, goreng singkong lah di sini ala kadarnya. Walaupun sepi penonton, acara nonton bareng ini akan terus digelar hingga final. Dan rencananya Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Murung Raya akan membeli peralatan dari Indovision agar kenyamanan menonton tidak terganggu karena jaringan internet yang terkadang lelet. Dari Prukcahu, Ahmad Ben Bella Silva Vision mengabarkan. PT BHP Biliton memberikan 1 unit truk sampah hidrolik kepada pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk mempermudah pekerjaan dari kebersihan lingkungan Kabupaten Murung Raya. Saat ini yang pada saat nanti beliau akan memberikan Penyelenggaraan buka puasa bersama pemerintah daerah dan juga PT BHP Biliton, yaitu suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang batubara di lingkup Kabupaten Murung Raya, menggelar buka puasa bersama di Aula Rumah Jabatan Bupati. Acara buka puasa bersama ini menjadi sebuah penyerahan 1 unit truk sampah hidrolik dari PT BHP Biliton kepada pemerintah Kabupaten Murung Raya, yang diterima langsung secara simbolis oleh Bupati Murung Raya Dr. Andes Perdi MA. Pihak manajemen PT BHP Biliton yang sangat peduli akan lingkungan Kabupaten Murung Raya maupun daerah lain lebih memilih memberikan sarana truk pembuangan sampah hidrolik agar mempermudah pekerjaan dari kebersihan lingkungan Kabupaten Murung Raya. Pemberian ini sebenarnya untuk membantu Kabupaten Murung dalam hal supaya masyarakatnya juga bisa terbantu daripada sampah, karena kita lihat bahwa sampah bukan di sini aja ya Pak, di Jakarta juga saya sering melihat kalau truk sampah itu biasanya baknya terbuka. Nah, kebetulan saya bicara dengan Pak Perdi menyarankan bagaimana kalau misalnya truknya itu ditutup. Oleh karena itu kami BHP karena memang kita juga mempunyai sangat concern sekali mengenai lingkungan, supaya tidak kemana-mana sampahnya bisa terkonten dengan baik. Akhirnya kita memilih untuk memberikan donasi truk sampah secara hidrolik. Pemberian truk sampah hidrolik dari PT BHP Biliton ini menjadi sebuah tanggapan positif dari pemerintah Kabupaten Murung Raya. Kita atas nama pemerintah daerah Murung Raya memberikan apresiasi dan tentunya terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak manajemen PT BHP Biliton atau BSP yang telah memberikan bantuan program CSR tahun 2016, yaitu 1 unit truk sampah hidrolik sebagaimana yang kita lihat di belakang ya, dengan nilai 400 juta rupiah. Tentunya ini sangat membantu bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Murung Raya, khususnya untuk pembenahan dan pembersihan sampah produksi atau yang dihasilkan oleh masyarakat kita, baik dari warung, restoran, rumah tangga di Kota Prukcahu dan sekitarnya, agar bisa terangkut tepat waktu, tepat sasaran dan efektif ya, mengingat armada yang kita punyai saat ini ada 5 unit
truk sampah yang terbuka dan 1 unit truk sampah yang tertutup seperti ini. Acara buka puasa bersama sekaligus penyerahan bantuan berupa 1 unit truk sampah hidrolik ini dihadiri oleh beberapa tokoh agama dan masyarakat yang antusias dalam mengikuti acara tersebut dengan berbagai rangkaian. Dari Prukcahu, tim liputan Silpa Vision mengabarkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah gelar buka puasa bersama di kantornya atas himbauan Bupati yang menganjurkan agar setiap instansi pemerintah mengadakan buka puasa bersama untuk menjaga silaturahmi. Acara yang ke-5, pekerjaan bangunan. Berdasarkan instruksi Bupati Murung Raya, semua dinas maupun badan di lingkup Kabupaten Murung Raya agar melaksanakan buka puasa bersama di kantor masing-masing. Menjadi acuan dilaksanakannya silaturahmi buka puasa bersama keluarga besar Bapeda di Aula Bapeda pada hari Minggu 19 Juni 2016. Nyarutono, selaku Kepala Bapeda, mengatakan agar momen buka puasa bersama ini mempererat silaturahmi dan menambah kekompakan antara semua pegawai Bapeda guna melaksanakan tugasnya. Bupati Murung Raya, Dr. Andes Perdi MA, pada kesempatan ini secara khusus mengapresiasi kedatangan semua ketua pengurus keislaman yang hadir, yaitu Ketua MUI Islan Abrori, Ketua Nahdlatul Ulama Ansarudin, dan Ketua Muhammadiyah Dr. Fifik. Dan selanjutnya dari Prukcahu, Wahyu Iskandar, Silpa Vision mengabarkan. Senin 20 Juni lalu, Bupati Murung Raya mengukuhkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Murung Raya di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya. Sebagai pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, Haji Syajudinor bersama 4 orang lainnya terpilih menjadi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Murung Raya masa bakti 2015-2020. Rukun Islam yang keempat, mengeluarkan zakat bagi yang mampu, menjadi dasar didirikannya Badan Amil Zakat. Basnas Kabupaten Murung Raya ini dikukuhkan oleh Bupati Murung Raya Dr. Andes Perdi MA pada hari Senin 20 Juni 2016 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya. Dr. Andes Perdi MA mengharap dengan dikukuhkannya Basnas ini dapat mampu mendorong bersama dengan pemerintah menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya guna mengatasi kemiskinan yang ada. Kepala Kemenak Kabupaten Murung Raya, Haji Masrani, mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Basnas Kabupaten Murung Raya yang baru dilantik, dan beliau mengharap Basnas melakukan tugas secara amanah, jujur, dan transparan, mengingat tugas Basnas yang berat. Dari Prukcahu, Wahyu Iskandar, Silpa Vision mengabarkan. Keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya gelar buka puasa bersama untuk mempererat silaturahmi yang juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota Basnas Kabupaten Murung Raya yang baru saja dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti dinas maupun badan yang lain, kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya juga melaksanakan buka puasa bersama. Tapi pada acara buka bersama yang dilaksanakan oleh keluarga besar Kemenak Kabupaten Murung Raya tahun ini sedikit berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, karena dilaksanakan bersama pimpinan Basnas yang baru saja dikukuhkan beberapa jam sebelumnya. Dengan maksud dan tujuan tidak ada lain, tidak bukan adalah hanya untuk mempererat hubungan silaturahmi sesama keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya yang telah dibina, telah dipupuk selama ini, dan untuk Kementerian Agama selama ini telah melaksanakan buka bersama ini mulai tahun 2006 sampai sekarang, yang berarti sudah 10 tahun melaksanakan buka puasa bersama. Dan tahun ini bersama dengan pimpinan Basnas Kabupaten Murung Raya. Mudah-mudahan dengan adanya buka puasa bersama ini mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pada acara ini juga diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Hamir Hasan yang menyampaikan tausiah mengenai silaturahmi di bulan suci Ramadan. Dari Prukcahu, Wahyu Iskandar, Silpa Vision mengabarkan. Kabupaten Murung Raya wakili Kalimantan Tengah dalam lomba pengelolaan dan kelompok PKB holistik tingkat nasional. Selayang pandang kelompok PKB.
Setelah menjadi juara 1 lomba pengelolaan dan kelompok BKB holistik integratif tingkat provinsi, tim penggerak PKK Tunas Mekarti Desa Tenas Bahitom kini mewakili Kalimantan Tengah dalam ajang lomba BKB holistik tingkat nasional dengan tim penilai langsung dari pusat yang disambut dengan tarian khas daerah Kalimantan Tengah. Dengan adanya penilaian yang dilakukan oleh BKKBN Pusat pada hari ini di Kabupaten Murung Raya berkenaan dengan pengelolaan dan pembinaan terhadap balita bina keluarga balita di Murung Raya ini, kita harapkan momen yang sangat strategis dalam upaya menjadikan anak-anak balita ke depan menjadi generasi penerus yang berkualitas dan berkarakter, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang akan membangun Murung Raya menjadi lebih maju, sehat, mandiri, dan bermartabat sesuai dengan visi kita untuk menuju Murung Raya Emas 2030 yang akan. Dalam lomba pengelolaan dan kelompok BKB holistik integratif ini setidaknya ada 47 kriteria lomba, di mana 47 kriteria lomba tersebut yang akan di-cross-check kesesuaiannya dengan data profil yang dikirim ke pusat beberapa waktu lalu. Ya, terima kasih. Jadi kami datang ke Kabupaten Murung Raya, ini merupakan satu dari 6 kabupaten yang mewakili provinsi masing-masing yang kami kunjungi dari semua peserta 34 kabupaten kota yang mewakili provinsi. Jadi ini merupakan penilaian yang kita berharap ya, bisa menjadi penilaian yang tentunya yang paling diharapkan ya, karena ini dengan daerah yang terpencil ini ternyata di sini ada BKB HI yang berkualitas. Dari Puruk Cawu, Yusuf Fauzi, Silva Vision mengabarkan. Jelang Idul Fitri, PT Pelindo 3 bagikan 1.000 paket sembako murah kepada masyarakat Murung Raya. Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama PT Pelindo 3 membagikan sembako murah kepada masyarakat Murung Raya. Dalam rangka BUMN Peduli tahun 2016, sebanyak 1.000 paket sembako dengan nilai Rp150.000 dibagikan kepada masyarakat hanya dengan harga Rp25.000. Dalam kesempatan ini, PT Pelindo 3 juga memberikan bantuan kepada tempat ibadah dan membagikan santunan kepada anak yatim. Program dari Kementerian BUMN setiap tahun yang disalurkan kepada kabupaten kota di seluruh Indonesia yang berhak dan membutuhkan. Pak, habis acara ini apa mungkin bisa datang ke sini lagi, Pak? Mudah-mudahan tolong doa restu dari masyarakat Murung Raya, tahun depan lebih banyak yang akan kami salurkan. Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Dr. Andes Sarkawi Hasibu MSI sangat berterima kasih kepada PT Pelindo 3 karena program BUMN Peduli sangat membantu meringankan beban masyarakat Murung Raya. Pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya mengucapkan terima kasih atas program BUMN Peduli yang dilakukan oleh PT Pelindo 3 pada hari ini, yaitu ada beberapa kegiatan. Pokok pertama, penyerahan paket sembako sebanyak 1.000 paket kepada warga masyarakat. Berikut penyerahan santunan buat anak yatim piatu. Hal ini sangat baik sekali dan atas nama pemerintah daerah sangat menyambut baik program ini karena melalui program ini sangat membantu warga masyarakat Kabupaten Murung Raya. Dari Puruk Cawu, Yusuf Fauzi, Silva Vision mengabarkan. Demikian pemirsa, kabar Murung Raya telah kami sajikan untuk Anda. Kami akan kembali dengan berbagai berita dari kabupaten lain dalam sepekan Kalteng setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya Allah, Ramadanmu telah tiba, bulan di mana rahmat, berkah dan ampunanmu begitu melimpah. Namun, bagaimana kami bisa melewatinya tanpa ridho orang-orang tua kami, keluasan hati sahabat-sahabat kami? Puasa kami apa hanya sekedar mengubah jadwal makan dan minum? Belum juga tibakah saatnya kami menunduk dan memandang diri sendiri? Selamat menjalankan Ramadan. Telah datang kepada kita bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang setiap langkah kita adalah ibadah. Mari kita bersihkan hati, sucikan jiwa untuk kelak raih hari kemenangan. Suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan amal ibadah dan kepedulian kepada sesama. Kami keluarga besar BP3 AKB Kabupaten Murung Raya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1437 Hijriah. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Palangkaraya pemirsa, Wali Kota beserta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adakan inspeksi mendadak di beberapa pasar di Palangkaraya terkait dengan harga sembako yang tidak stabil. Wali Kota Palangkaraya, HM Riban Satya, melakukan pemantauan sejumlah harga kebutuhan pokok di beberapa pasar di Kota Palangkaraya. Pemantauan tersebut dilakukan Wali Kota Palangkaraya di Pasar Kahyan dan Pasar Besar yang didampingi oleh Wakil Wali Kota Mopit Sabtono Subagio, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Kepala SKPD serta pihak DPRD Kota Palangkaraya. Tujuan sidak kali ini, disampaikan Riban, hanya melihat serta melakukan evaluasi terhadap selisih harga dari dua pasar sentral di Palangkaraya. Dari hasil pantauan, ada perbedaan harga di antara kedua pasar tersebut. Kenaikan harga pun bukan karena stok yang kurang, namun karena hukum ekonomi
atau hukum pasar berlaku. Riban menginstruksikan kepada dinas terkait untuk terus mengawasi harga bahan pokok di pasar agar tetap terkendali dengan harapan masyarakat tidak merasa terbebani. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangkaraya, Sahdin Hasan mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan operasi pasar guna menekan harga pasar, terutama bahan pokok. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV, mengabarkan. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran hadiri acara buka puasa bersama IAIN di Palangkaraya. Guna mempererat tali silaturahmi antara pejabat pemerintah dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Palangkaraya, kampus Universitas IAIN Palangkaraya menggelar acara buka puasa bersama. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Pertama IAIN Palangkaraya. Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran, Wali Kota Palangkaraya HM Riban Satya, dan Wakil Wali Kota Palangkaraya Mofid Sabtono Subagio, serta sejumlah tokoh agama yang ada di Kota Palangkaraya. Kegiatan yang dihadiri dua pejabat penting Kota Palangkaraya dan Provinsi Kalimantan Tengah ini disambut baik oleh Rektor Universitas IAIN Palangkaraya, Ibnu Elmi AS Pelu. Ibnu menyampaikan, dengan datangnya bulan Ramadan dapat saling menghormati satu sama lain, baik dari elemen seagama ataupun lintas agama. Ibnu menambahkan, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi dalam hal ini sama-sama penting bagi perguruan tinggi yang ada di Kalteng, khususnya Universitas IAIN Palangkaraya. Pertama dulu di bulan Ramadan, bulan suci, saya berharap elemen seagama, lintas agama semuanya menghormati ya. Itu satu prosesi. Nah, kita berharap dengan momentum Ramadan yang terjadi di IAIN Palangkaraya, saya pikir tidak ada ketabuhan ya untuk kami mengundang baik itu gubernur dan wali kota. Nah, mungkin secara waktu timingnya tepat ya. Kemudian yang kedua ya mungkin berkomunikasinya. Bagaimanapun yang kami lakukan adalah program pemerintah kota sebagai kota pendidikan, kemudian program Kalteng sebagai Kalteng cerdas, itu tidak ada yang kontradiktif saya pikir. Nah, sehingga saya berharap juga pertemuan tinggi lainnya dapat juga melakukan hal semacam ini. Ya. Yang paling penting saya pikir ya waktu mereka ada. Semua merasa penting. Kami merasa penting dengan pihak gubernuran dan pemerintah kota juga, dalam hal ini pemerintah kota dan gubernur juga mungkin merasa penting dengan IAIN, sama pentingnya lah dengan yang lain. Ketegangan hubungan antara Wali Kota Palangkaraya HM Riban Satya dengan Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran akibat suasana politik dalam Pilgub Kalteng kemarin adalah bagian dari dinamika politik yang wajar terjadi. Diharapkan dengan momen bulan Ramadan kali ini mampu mencairkan hubungan baik kedua tokoh penting yang ada di Kalteng ini untuk kembali bersinergi dalam mewujudkan pembangunan Kalteng yang lebih baik. Dari Palangkaraya, Dedi S. Haryanto, Permata TV, mengabarkan. Sementara dari Kota Muara Teweh, pemirsa, kontraktor minyak dan gas gelar buka puasa bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara. Masih di awal bulan suci Ramadan ini, marilah semua untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, memperbanyak amal ibadah serta mempererat hubungan silaturahmi dengan sesama umat muslim, karena pada bulan suci Ramadan segala amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Maka dari itu, SKK Migas dan PT Opir Indonesia Bangkanai Jumat sore menggelar buka puasa bersama dengan pemerintah Kabupaten Barito Utara yang dilaksanakan di Gedung Balai Antang Muara Teweh. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan pemerintah Kabupaten Barito Utara beserta unsur pejabat lainnya. Selain itu, kegiatan ini juga rutin dilaksanakan dari tahun ke tahun. Kami mengharapkan dengan kegiatan silaturahmi ini, komunikasi tentu terjalin. Kalau komunikasi sudah terjalin, apapun masalah pekerjaan itu bisa selesai dengan baik, ya, karena tidak ada keraguan di antara para pihak yang ada, ya, saling mendukung.
Kita harapkan seperti itu. Jadi kami kembali memohon dukungan untuk kegiatan usaha hulu migas di Barito Utara. Semoga bisa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita bisa sama-sama mendapatkan hasil yang baik dari kegiatan usaha hulu migas. Terima kasih. PT Opir Indonesia merupakan kontraktor pemerintah yang mengelola wilayah kerja Bangkanai dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas, yang mana pada saat ini masih dalam tahap pengembangan dan akan masuk ke dalam tahap produksi. Tim Liputan Batara TV melaporkan. PWI Barito Utara laksanakan buka puasa bersama dan pemberian bekal dalam penulisan dan peliputan berita dari segi rohani yang lebih baik. Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Barito Utara Rabu 22 Juni 2016 menggelar buka puasa bersama dengan pengurus dan anggota yang dilaksanakan di Sekretariat PWI Kabupaten Barito Utara Jalan Ahmad Yani, Muara Tewe. Kegiatan ini juga untuk memberi bekal kepada para wartawan, tidak hanya dalam hal peliputan berita maupun penulisan, tapi juga dari segi keagamaan dan rohani yang lebih baik. Terlebih, dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Hari ini kita mengadakan buka puasa bersama pengurus dan anggota PWI Kabupaten Barito Utara. Dalam buka puasa tadi kita mengundang Ustadz Muhammad Ibrahim yang sudah memberikan tausiah kepada kawan-kawan pengurus, sehingga kawan-kawan dari sisi keimanan, moral juga bagus, tidak hanya dalam hal peliputan berita maupun penulisan, tapi juga dari sisi keagamaan dan rohani baik. Harapan kita mudah-mudahan dengan pelaksanaan hari ini pengurus PWI Kabupaten Barito Utara semakin kompak dan sukses dalam segala kegiatan. Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Kabupaten Barito Utara Robi Cahyadi membubarkan panitia peresmian Sekretariat PWI Kabupaten Barito Utara yang beberapa minggu yang lalu sudah melaksanakan kegiatannya. Selain itu juga diadakan rapat pembentukan Satgas untuk persiapan keberangkatan PWI Kabupaten Barito Utara mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas ke-12 yang dilaksanakan di Bandung bulan Mei mendatang. Kesiapannya bahwa teman-teman khususnya peserta yang ikut Porwanas dari Barito Utara, kita ada 4 atlet yang bakalan tanding di sana. 4-4-nya udah siap dan semuanya disiplin untuk mengikuti TC yang diadakan di Palangkaraya. Jadi semua atlet itu sekarang udah hampir sekali 2 minggu berangkat TC ke Palangkaraya, dan kita harapkan akan membawa nama baik Kabupaten Barito Utara. Yang atlet dari Barito Utara itu sebisa mungkin akan meraih medali dan mempertahankan medali yang ada, karena kebetulan atlet Barito Utara juga meraih medali emas dari catur dan meraih medali perunggu dari biliar. Mudah-mudahan hal itu bisa dipertahankan dan lebih bagus lagi kalau meningkat lagi. Tim Liputan Batara TV melaporkan. Sementara dari Kota Kapuas, Saudara, akibat resah diserang ratusan monyet yang masuk ke perkebunan warga desa, warga pasang jebakan kerangkeng untuk mencegah monyet masuk ke perkebunan. Ratusan ekor monyet atau kera berbuntut panjang yang sering menyerang ke perkebunan milik warga di kawasan desa Basarang, kilometer 2, RT 2, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, berhasil dijerat warga dengan cara membuat jebakan dari kerangkeng. Sedikitnya ada 7 ekor kera dewasa masuk ke dalam perangkap yang dibuat Nana, warga masyarakat setempat. Rencananya monyet yang oleh warga dianggap sebagai hama itu akan diambil langsung oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Kalteng untuk dilepas liarkan ke dalam hutan atau ke habitatnya. Warga setempat juga melaporkan penangkapan monyet itu ke Polsek Basarang, yang mana warga sengaja menangkap dengan cara menjebak, tidak dengan membunuh monyet yang selama ini mengganggu kebun milik warga.
Kapolres Kapuas AKBP Jukiman Situmorang sebagai bentuk perhatian bersama dengan perwira yang lain mendatangi ke lokasi tempat jebakannya monyet tersebut dengan memasuki perkebunan milik warga. Kapolres sempat berbincang-bincang dengan warga yang ikut menjebak, salah satunya adalah Anang, yang juga merupakan kelompok tani ikan di tempat itu yang memiliki ide membuat jebakan. Yang pertama, tentunya langkah koordinasi dengan instansi terkait itu harus mutlak dilaksanakan. Ya, apalagi dalam hal ini ya, dari Manggala ini sudah hadir, ya, kemudian dari pemerintah Kabupaten Kapuas sudah hadir yang diwakili oleh Pak Camat, dari unsur TNI, ya, dari Kodim dan Ramil sendiri ada di sini, sehingga ini menjadi permasalahan yang harus kita tuntaskan secara komprehensif. Ya, saya sangat setuju, ya, apabila masyarakat ini bisa ya melakukan kegiatan pertanian bla 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 yang lain, ya, tanpa adanya gangguan. Nah, gangguan ini jangan sampai ya berpotensi melakukan tindakan-tindakan yang lain melanggar hukum. Ya, nah, warik-warik yang sudah dijerat ya akan dievakuasi secara profesional dari Dinas BKSDA. Kapolres Kapuas mengatakan yang pertama harus dilakukan adalah langkah koordinasi seperti dari Koramil Basarang, Kecamatan Basarang, mengajak Agni maupun dari pihak kepolisian. Tentunya Polres Kapuas dengan cara dijebak seperti ini. Langkah yang cukup bagus, sebaliknya jangan sampai masyarakat berpotensi untuk melakukan pelanggaran hukum dan undang-undang seperti menembak, meracuni atau dengan cara lain yang berpotensi monyet itu akan mati. Dari 2008 yang lumayan, cuman masih nggak seberapa yang banyaknya mulai berapa tahun ya Kak? Ada 3 tahunan kalau kalah. 3 tahunan. Iya, yang kuatnya setelah lahan sawit yang membuka lahan besar-besaran ini, Pak. Jadi kan mereka ini kan kehilangan wilayahnya. Nah, otomatis mereka kan menyerang ke kampung warga, kan ke tanaman warga. Tanaman apa saja yang paling banyak, Pak? Ya inilah yang kayak gini-gini kan. Rambutan. Ya, dulu kan pisang, rambutan banyak. Ini rambutan aja sebenarnya ini. Cuman lantaran ya dibersihi, ya mereka kan wariknya tinggal di pohon situ. Selain tanaman mungkin menyerang warga ada juga. Kemarin ada teman kami yang ada keraknya di jalan sana, di jalan lagi belum diaspal kan, dia pukul sama bambu, jadi menyerang. Dia ada 9 jahitan kah yang kena, ada warga yang kena. Ya. Dari BKSDA sendiri kini sudah menyusun untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Juga kepada Nanang yang membuat perangkat dan usaha itu mendapat apresiasi jajaran Polres Kapuas. Cara seperti ini sangat efektif dengan cara tidak membunuh monyet, orang hutan dan sejenisnya. Maka pastinya akan menjadi sorotan dunia internasional, khususnya bagi organisasi penyayang dan pencinta binatang. Dari lingkungan hidup juga diharapkan untuk memperhatikan masalah monyet yang merusak tanaman warga. Pemasangan perangkap yang dibuat Nanang bersama warga lain, ada tempat buah dengan dipasang di 4 titik dengan lokasi yang berbeda-beda. Ukuran perangkap panjang lebar 2 meter dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Kebun yang ditanam milik warga seperti kelapa, rambutan maupun pisang serta salak. Tim Liputan Kapuas TV mengabarkan. Seorang tersangka pencuri motor berhasil dibekuk polisi. Tersangka yang bernama Susanto nekat mencuri motor milik salah satu jamaah masjid usai sholat tarawih. Di saat umat muslim melaksanakan sembahyang tarawih, Susanto justru berbuat nekat. Dia mencuri motor metik dengan nopol KH5702BS milik jamaah di Masjid Riyadul Jannah, Jalan KS Tubun, Kota Kuala Kapuas sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Aksi itu dilaporkan korban pemilik motor bernama Muryadi, warga Jalan Soroja, Kapuas ke Polsek Selat. Setelah dilakukan pengejaran dan pengepungan,
tersangka berhasil dibekuk polisi di Desa Sari, Mambulau, Kota Kuala Kapuas, Kecamatan Kapuas Hilir, dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Demi menghilangkan jejaknya, pelaku sempat membuang stiker-stiker motor dan plat nomor, namun apapun yang dilakukan pelaku tetap saja ketahuan. Kapolres Kapuas AKBP Jukiman Situmorang melalui Kapolsek Selat AKP Dedi Junaidi berkat kesabaran petugas di lapangan, 6 jam setelah korban melapor, tersangka dibekuk polisi di Desa Sari, Mambulau, Kapuas. Saat dibekuk, pelaku sempat melakukan perlawanan dengan petugas dan akhirnya petugas menghadiahi pelaku dengan timah panas di kaki kanannya. Sampai di bundaran depan Polres, perasaan dia itu ada yang mengejar gitu. Ada yang mengejar dan memang itu anggota kita yang mengejar, karena kita begitu kita sampaikan, umumkan ciri-cirinya seperti ini, semua kendaraan kita cegat, semua kendaraan kita kejar. Jadi yang rencananya mau ke Banjarmasin, dia di bundaran, kemudian saya menuju jalan Trans Kalimantan kilometer 1, kemudian belok masuk ke jalan kecil, berbalik menuju arah penyeberangan feri mau jalan kecil. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dan pemberatan dengan 7 tahun penjara. Tim Liputan Kapuas TV mengabarkan. Puluhan bangkai terenggiling ditemukan warga di sebuah rawa-rawa di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Parahnya lagi, bangkai terenggiling ini yang telah membusuk dan dipenuhi belatung ini ditemukan tanpa sisik. Sekitar 20 ekor hewan terenggiling ditemukan di sebuah rawa-rawa di Jalan Betang Raya, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kalimantan Tengah. Bangkai terenggiling yang sisiknya sudah terkelupas ini diduga sengaja dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, di sekitar lokasi terenggiling juga ditemukan 2 kotak berbahan styrofoam serta 2 karung berukuran besar. Jika dilihat dari kondisi yang telah membusuk dengan bau yang menyengat dan dipenuhi belatung, diperkirakan hewan pemakan serangga ini telah dibuang dalam waktu cukup lama. Namun lantaran lokasinya yang jauh dari pemukiman dan terletak di pinggir jalan yang jarang dilalui, membuat keberadaan bangkai terenggiling tersebut tidak banyak diketahui warga. Muhammad Hamim, warga yang saat itu tidak sengaja melintas di sekitar lokasi, menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh pembuang hewan langka tersebut. Apalagi terenggiling merupakan salah satu jenis hewan dilindungi. Awalnya saya tadi melintas di jalan Betang Raya ini, Mas, mencium bau yang tidak sedap. Karena saya penasaran, saya langsung lihat saja, ternyata ini adalah bangkai terenggiling. Saya cukup menyayangkan dengan adanya pembuangan bangkai terenggiling ini. Padahal ini hewan yang dilindungi oleh negara dan ada undang-undang apabila yang memelihara maupun membunuhnya. Terenggiling merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di hutan hujan tropis daratan rendah. Sudah sejak lama terenggiling terancam keberadaannya akibat habitatnya terganggu. Dan lagi, terenggiling kerap menjadi objek perdagangan hewan liar. Aparat terkait masih melakukan penyelidikan atas penemuan puluhan hewan terenggiling yang diduga sengaja dibuang tersebut. Sugianto, Pesona TV. Mengakhiri informasi kita minggu ini dari Kota Pangkalan Bun, pemirsa. Seorang guru honorer di salah satu sekolah dasar ditangkap karena keterlibatannya dengan narkoba. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun hari ini menggelar sidang perkara narkotika dengan terdakwa Susanto. Dari keterangan saksi, penangkapan terdakwa Susanto di halaman Rumah Sakit Daerah Sultan Imanuddin, polisi mengamankan barang bukti 3 paket yang diduga sabu-sabu. Sebelum melakukan penangkapan, polisi telah melakukan pengintaian kepada terdakwa karena selama ini terdakwa Susanto terkena licin dari sergapan petugas. Ketika akan melakukan transaksi narkoba, petugas langsung melakukan penangkapan. Petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan selama ini terdakwa Susanto merupakan target operasi dari Satuan Narkoba Polres Kobar. Dari pengakuan terdakwa Susanto bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah dasar yang ada di Pangkalan Bun. Terdakwa tidak membantah keterangan dari 2 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Teguh Iskandar.
Jaksa Penuntut Umum Teguh Iskandar juga mengatakan terdakwa Susanto didakwa dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 9 tahun penjara. Marto Prawiro, SBTV. Demikian pemirsa, sepekan Kalteng telah kami sajikan untuk Anda. Saya Zianovita Pratiwi bersama segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda yang merayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.